Halo. Halo. Hai. Halo, Pak. Halo juga. Oke, teman nyambung. Hai teman nyambung. Kita sekarang udah kumpul lagi nih bersama para mentor. Kita siap sharing. Jadi, saya Dina Saya Runi. Saya Fitri. dan ini Bapak Freddy Panggabean. Halo, apa kabar? Selamat datang ya Pak Freddy Terima ya. kasih, makasih. Nah, kita perkenalan sedikit ya si Pak Freddy ini kenapa jadi istimewa gitu, karena kebetulan banget hari ini sebenarnya kita nggak ada rencana kumpul, cuman karena tiba-tiba Fitri datang tuk. Tiba-tiba nyambung Jadi lagi. nyambung gitu kan. Nah, Pak Freddy ini adalah seorang diplomat senior, praktisi langsung hubungan internasional dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dan beliau itu udah teman baik lama dan akhirnya menjadi advisor di Synergy Policies. Jadi terima kasih Pak mau mampir-mampir Terima lagi. kasih, senang ketemu lagi nih Mbak Dina. Saya dan Pak Freddy udah kenal cukup lama. Ya lama sekali, 2011 kita mulai 2011 kita bersama kan. ya. Wah, jangan bilang gitu, jadi warna rambut ketahuan juga. Jadi, nah gini aja, kita perkenalan dulu. Pak Freddy itu penugasannya apa aja sih Pak biasanya kalau di Kementerian Luar Negeri? Hari ini kita mau membahas khusus buat kamu yang penasaran, kalau mau berkarir di Kementerian Luar Negeri, jalannya gimana? Apa aja persiapannya? Pas kan kalau ketemu Pak Freddy gitu. Pak Freddy ini juga bukan sembarangan di Kemlu. Selain negosiator, beliau itu juga menangani langsung diklat. Dan beliau itu dikenal sebagai penelitinya Kemlu. Coba, kurang apa sih? Sedikit ini Pak, Bapak penugasannya apa aja selama ini supaya teman-teman nyambung jadi makin yakin nih memang mentor yang tepat nih kalau mau masuk ke Kemlu. Iya, makasih banyak Mbak Dina, makasih banyak semuanya juga yang hadir di sini teman-teman sekalian. Jadi saya itu masuk di Kemlu itu di Deplu dulu namanya, Departemen Luar Negeri ya, tahun 92. Nah, terus saya habis sekolah diplomatik, kemudian ya pengen nambah wawasan, akhirnya saya dapat beasiswa dari Bank Dunia sampai tahun 96, 98. Terus tugas pertama itu tahun 2000 di KJRI Toronto, Kanada. Jadi posting pertama Toronto. Pertama saya di Toronto, kemudian ya biasalah 3,5 tahun kita, terus kembali lagi ke dalam negeri. Posting kedua saya itu ke KBRI Pretoria, Afrika Selatan. Afrika Selatan. Dari ujung ke ujung ya. Ujung-ujung. Nah, 4 tahun di situ, terus kembali lagi ke Jakarta. Kemudian saya posting yang ketiga itu di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. Terus kemudian 4 tahun di situ, kembali lagi ke Jakarta. Nah, cukup lama. Yang terakhir tuh 5 tahun. Kemudian saya jadi wakil duta besar di KBRI kita di Den Haag, Belanda. Jadi ini Wakil duta besar. wakil duta besar. Dan sudah selesai. Sudah selesai. Tapi kalau orang lain tanya kan gitu kan, dari Kanada, Afrika Selatan, Malaysia, sama Den Haag, Belanda gitu. Nah, gimana nyambungnya ini? Nah. Kalau saya katakan, saya ini diplomat lintas benua. Dari Amerika, Afrika, Asia, Eropa. Jadi paling dikit ada sesuatu yang memang sangat berbeda sekali ya. Bagaimana di Kanada, bagaimana di Afrika, bagaimana di Asia, bagaimana di Eropa. Itulah pengalaman tugas di luar negeri. Bapak itu menariknya hampir selalu dapat tugas sebagai peneliti kan ya. Terus juga ada satu kalian yang bikin kami sering ketemu dulunya itu, jadi sering kerja bareng karena sama-sama isu ketenaga kerjaan juga Bapak ngerti banget. Jadi dikit dong Pak, apa sih yang dikerjain? Ya sebenarnya kan gini ya, kalau kita di luar negeri itu, kita itu dekat sekali namanya dengan diaspora. Nah, jadi diaspora itu siapa sebenarnya? Itu orang Indonesia yang datang ke satu negara ya karena tujuan tak lain itu karena bekerja. Nah, jadi bagi saya dari dulu saya berpikiran bahwa kalau kita mau menambah
kekuatan diaspora kita di luar negeri, ya kita harus banyak menambah orang bisa bekerja di luar negeri. Oh, oke. Kan gitu kan? Jadi diaspora itu bisa diciptakan. Nah, diciptakannya apa? Ya dengan bekerja. Ini sama seperti kenapa misalnya di Amerika Serikat itu banyak diaspora Filipina. Mereka karena datang ke sana bermigrasi, bekerja, dan kemudian ya tinggal dan akhirnya menjadi diaspora di sana. Jadi saya sangat dekat sekali kepada dunia ini. Nah, itu yang kemudian saya tekuni. Dan ya alhamdulillah ya tahun 2017 sampai 2021 hampir 5 tahun saya itu dapat jabatan di Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagai Direktur Kerjasama Luar Negeri. Kita berusaha menganalisa dan mengatur strategi bagaimana kita bisa masuk kepada akses pasar kerja yang tentunya Membuka tidak peluang mudah, kerja. membuka peluang kerja di luar negeri. Tertarik. Seru ya. Tertarik. Kamu enggak jalan-jalan doang. Kalau udah jalan-jalan doang. Dia nggak mau kerja. Kalau dia cari duitnya di sini ya kan. Uangnya di sana. Jadi nggak tertarik ya. Iya. Tapi termasuk juga sebenarnya kami juga di Kemlu ya sebagai diplomat kita juga cari peluang bagaimana supaya orang Indonesia bisa bekerja di international organization. Nah, ini salah satu sebenarnya tantangan kita. Kenapa? Karena kita itu kan adalah anggota ke lebih daripada 200 organisasi internasional sedunia. Tapi manfaat yang belum kita maksimalkan itu adalah bagaimana kita bisa orang-orang Indonesia itu, anak-anak muda itu bekerja di organisasi internasional. Nah, ini kalau kita perhatikan kayak seperti India, Pakistan, Cina, itu sudah menjadikan itu Vietnam, itu untuk di OI, itu salah satu. Nah, kita melihat kan kayak seperti di Belanda gitu. Yang terakhir itu kita ada misalnya kita ada beberapa tapi sedikit sekali orang Indonesia kerja di International Criminal Court gitu, ICC. Satu atau dua juga ada di organisasi yang apa senjata pemusnah massal gitu kan OPCW. Itu ada satu dua. Padahal di situ banyak orang Indianya, orang ininya. Ini tantangan kita sebenarnya bahwa kita kan harus bisa ngambil manfaat ya. Pertama untuk organisasi internasional, kemudian menambah jumlah diaspora kita tadi itu. Nah, oke. Menarik. Oke. Tapi mungkin karena teman nyambung ini rata-rata kan baru mulai ya, baru mulai karir. Mungkin cerita lebih detailnya soal Kemlu makanya nanti datang ya kalau kita punya nyambung offline. Datang supaya kita lebih mendalam ceritanya sama Pak Freddy. Tapi gini, kalau mau masuk ke Kemlu kan ada tesnya tuh Pak. Iya. Tesnya apa aja sih Pak? Ya, memang tesnya di Kemlu ini berbeda ya dari zaman kita dulu. Kalau dulu itu kementerian atau departemen atau kementerian itu bisa menyelenggarakan tes individu. Kalau sekarang kan itu bagian daripada tes nasional. Jadi memang ada kompetensi yang namanya kompetensi nasional kayak seperti misalnya untuk pengetahuan umum, kemudian juga psikotes seperti itu. Tetapi khusus untuk Kementerian Luar Negeri tentu bahasa ya. Bahasa asing sama kemudian ya sebenarnya tes-tes pengetahuannya itu lebih diarahkan kepada pengetahuan yang berkaitan dengan politik luar negeri ya. Jadi kita harus punya wawasan yang kuat tentang sejarah ya Indonesia ya, itu harus. Jadi ya inilah tes itu. Jadi kalau ini sudah masuk kemudian biasa nanti untuk wawancara. Nah, itu akan terasa itu. Jadi ketika dia kan akan diperdalam di wawancaranya. Tertulis berarti tes tertulis ada ya? Ada tertulis, kemudian ada wawancara. Itu yang saling berhubungan gitu. Mesti disiapin betul tuh ya. Benar, sangat Ya, banget. kemampuan untuk mempresentasikan, iya. mempresentasikan ketika wawancara ya misalnya bagaimana supaya kemampuan misalnya kayak seperti misalnya ya public speakingnya ya di depan orang punya confident itu kan bagian daripada ya bagaimana supaya dia bisa lulus tes kan gitu. Bikin presentasi juga kan Writing, ya. menulis. Writing, menulis juga gitu. Kan
kan tadi kita udah tahu ya kalau mamanya untuk menjadi diplomat kita perlu untuk tahu sejarah, tahu pengetahuan umum dan lain sebagainya. Nah, sekarang aku pengen nanyanya adalah apakah ada kriteria tertentu ya Pak ya dengan attitude? Ya, attitude karena kan mungkin dari tadi yang aku juga udah dengar dari Bapak, Bapak ngobrol mengenai sebagai hubungan internasional kan ya. HI kan perlu juga untuk meningkatkan hubungan, kemudian hal-hal yang tersebut itu kan salah satu contohnya. Contoh lainnya apa Pak? Menurut Bapak? Kalau kita ini kan sebenarnya kalau kita ngelihat esensi dari diplomasi itu kan adalah hubungan. Yes. Ya, hubungan antar manusia ya, yang dalam konteks ya antar negara di mana kultur itu berbeda satu sama lain ya. Jadi memang orang-orang yang berhasil di dalam hubungan, membina hubungan ini tentunya ada orang-orang yang dia senang bergaul ya. Jadi harus jangan introvert ya. Kelihatan ya Pak, kalau orang kelihatan nggak sih kalau Iya, kalau introvert ya kelihatan sekali. Dia kan pasti akan tidak mau punya sampai dia tamat pun misalnya ada satu posting yang nggak ada temennya. Kayak misalnya perpisahan, misalnya diperpisahkan nggak ada yang terpisah. Nggak punya CPW atau semuanya mau berpisah. Itu terasa sekali loh. Misalnya kayak saya bisa membayangkan ya, kita datang ke satu negara, ya ke satu negara seperti waktu saya posting di Pretoria. You will never know bagaimana itu orang Afrika, ya kan? Dan you will be there for 4 years. Itu kan frustrasi sekali. Kan nggak mungkin kita berteman sama teman-teman kita misalnya yang hanya di kantor mengerjakan ini. Karena kita harus keluar. Karena kan fungsinya kan networking, nego itu kan representing, because we are representing our countries kan gitu. Iya kan? Nah, jadi kita harus keluar kan gitu. Nah, kalau kemudian kita keluar, bisa bayangkan kalau kita kan seorang diplomat itu, he has to be able to make friends. He or she, he or she, has to be able to make friends. Itu nggak mudah. Itu esensinya ya, sebenarnya. To make friends. Jadi Pak, sebenarnya ketahuan nggak sih kalau orang itu saat wawancara, oh ini bohong nih, dia sebenarnya nggak seneng gaul nih gitu, kelihatan? Bisa ketahuan karena misalnya kan kalau wawancara itu kan, bisa kelihatan kan apakah dia orangnya senang bergaul atau tidak, ya kan pergaulan itu kan menambah wawasan. Jadi orang yang senang bergaul itu pasti wawasannya kan itu akan nampak itu, biasa nampak itu, ya kan. Misalnya lah ini kan kok nggak ngikutin gitu ya, kok nggak ngikutin, kalau nggak ngikutin berita, nggak ini ya, atau mungkin cara dia misalnya untuk menyampaikan sesuatu, ya kan, ya itu akan kelihatan kan bahwa dia dapatnya itu dari bahasa, dari bacaan, atau dapatnya itu dari diskusi kan gitu kan, lebih mendalam, lebih menarik gitu ya, biasanya begitu. Dan itu juga sih Mas Uke adalah ketika udah beberapa tempat gitu kan pastinya juga culture ya Pak ya, gimana caranya kita pun juga bisa menerima culture yang berbeda dengan apa yang kita bawa ya Pak ya. Jadi ada satu sebenarnya di sini Run yang perlu diketahui, ini jarang sekali ya, kebetulan ini sayang ya kalau misalnya ini tidak kita mencoba perkenalkan juga teman-teman nih. Itu cross cultural communication itu sesuatu yang sangat penting. Dan ini adalah kemampuan yang tidak bisa datang sendiri. Harus dilatih ya? Ya, cross cultural communication. Sebenarnya kalau kita sometimes kita take it for granted ya, bahwa kita memahami cross cultural communication karena kita ini ada di negara yang banyak suku ya, diversity-nya tinggi. Nah, tapi kan kita kan biasanya kan kita praktekkan aja. Kita bisa lebih toleran, kita bisa ini. Tapi kalau dalam pergaulan antar bangsa, itu cross cultural communication itu harus kita pelajarin. Saya kebetulan karena latar belakang S1 saya tentang komunikasi, itu adalah mata kuliah ketika waktu saya di S2 itu yang paling saya minati itu. Cross cultural communication, how to understand people's culture. Nah, karena cross cultural communication ini paling penting untuk negosiasi. Kita nggak mungkin bisa memaksa orang. Dan paling penting untuk membangun pertemanan. Betul. Cross cultural communication pasti nggak boleh maksa, nggak boleh ini. Tapi
ketika kita punya perbedaan, ketika kita we agree to disagree gitu Yes, ya kan. yes. Tapi we always be friends gitu. Iya, Kita selalu berteman gitu. Iya. Nah, bahkan misalnya kita masih bisa ngopi bareng, ini bisa mengerti ya, seperti bisa berteman dengan orang Jepang, dengan berteman orang Cina, berteman sama dengan orang Eropa juga macam-macam. Ya. Dengan Afrika, itu cross cultural communication itu sayang itu sebenarnya, banyak orang misalnya harusnya itu sangat bisa menjadi ditekankan gitu sangat dalam gitu. ya. Pak, menarik sekali Pak. Berarti itu cross cultural communication itu bisa dipelajari ya. Ada teorinya ya. Oke, nah saya juga penasaran tuh ya. Ini kan untuk kerja di Kemenlu kan berarti harus siap banget untuk ditempatkan di mana-mana ya Pak ya. Dan itu kan merepresentasi Indonesia. Berarti kan ada banyak bidang yang harus dikuasai di situ. Kira-kira skill apa sih yang diperlukan kalau teman-teman di sini nih, teman-teman nyambung pengen masuk ke Kemenlu? Ya sebenarnya skillnya itu bukan sesuatu technical skill yang sangat technological sekali, dia lebih pada soft skills ya. Soft skills misalnya public speaking ya, bagaimana sebenarnya teknik berbicara itu penting, itu sangat, dan kemudian writing. Menulis. Jadi karena kita ini memang walau bagaimanapun pekerjaan ini sangat demanding. Ada satu ketika di mana kita harus segera memberikan report ya atas satu pertemuan. Ya kita bekerja berdasarkan misalnya deadline gitu. Jadi bagaimana misalnya jadi seorang diplomat ini bisa suatu ketika dia jadi wartawan gitu. Dia bisa harus cari, dia bisa jadi kayak seperti wartawan, kayak seperti peneliti, kemudian jadi PR. Jadi itu bidang-bidang yang sebenarnya komunikasi secara umum itu ada di dalam seorang diplomat, tapi memang kemampuan analytical skillnya mesti kuat ya, sebab kita ada di dalam satu pekerjaan di mana semua itu tidak ada di buku. Itu harus dicari gitu, dan kemudian bagaimana misalnya kita bisa menganalisa tren gitu, kenapa sih tren ini, apa dampaknya, dan kita harus bisa menganalisa misalnya kemudian untuk keperluan kita apa, implikasinya apa gitu, karena kadang-kadang kita juga ya sesuai dengan tingkatan ya, karena ketika kita mereport ke pusat ya, itu kan kita juga harus ada situ catatan pengamatan dan kemudian rekomendasi apa yang mau kita sampaikan gitu. Nah itu kemampuan itu yang memang harus diasah terus gitu. Jadi modalnya itu yang kita bawa, dan ketika misalnya kita masuk ke sekolah diplomatik itu dasar itu kita hanya untuk memperkuat referensi saja dulu sambil kita melatih. Dan ini bagi saya memang profesi yang lifelong proses, learning proses itu ya di diplomasi itu, sebagai diplomatik. Jadi gini, aku rekap ya, mungkin buat teman nyambung ya. Jadi the do-nya, kalau dari segi knowledge, itu baiknya belajar soal sejarah Indonesia, kemudian pengetahuan umum soal Indonesia, diplomasi Indonesia itu penting untuk modal tes maupun wawancara ya. Yang kedua, skill tadi untuk intercultural, kemudian juga harus kelihatan senang bergaul dan genuinely memang tertarik untuk mengenal orang lain, budaya yang lain gitu ya. Dan tadi yang menarik adalah lifelong learning. Jadi harusnya bukan orang yang gampang puas ya. Gampang puas nggak boleh. Karena belajar terus. Kita misalnya kayak seperti saya datang ke Afrika Selatan, ya kan belajar. Baru lagi. Mana pernah saya tahu bahwa mungkin bahan-bahan tentang Afrika Selatan juga kurang kan gitu. Tapi di sini kita belajar karena kita kan 4 tahun di situ, dan kita harus membawa sesuatu. Kita harus segera berbuat untuk misalnya apa yang mau kita report, apa yang mau kita analisa. Jadi long life learning proses itu terjadi di situ gitu. Baik di dalam maupun kita di luar. Sama tadi Din, kemampuan analytical skill itu. Menganalisa tren, menganalisa situasi gitu kan. Jadi bukan cuma cerita ulang ya. Kata kuncinya juga ini, harus punya rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Jadi kalau misalnya bukan cuma rasa sayang, rasa
Kepo in a positive way. Itu ide positif. Kita pasang. Kenapa? Jadi artinya kan bisa kita memang punya jadi inquirer ya, gitu. Kita pingin tahu kenapa gitu. Loh, ini terus kemudian akibatnya seperti apa? Jadi nggak boleh dimatikan itu. Pasti Gitu. Kepo lah. Topik yang sebelumnya dinyambung yang kita bicara soal passion. Ya, terus kita jelasin passion itu apa. Nah, Bapak hari ini Pak Freddy menambahkan nih, namanya passion berarti bukan cuman kita suka, sayang, seneng di situ, tapi juga long life learning. Iya, gitu memang. Seru. Oke, jadi terima kasih banyak Pak Siap. Freddy. Kita baru teaser Terima aja kasih ya. Pak Freddy. Ketemu lagi sama Pak Pasti Freddy. lagi. Makasih Pak ya. Oh, jadi banget. memang bagus sekali sebenarnya skill-skill itu ada kayak seperti workshop ya. Yes. Misalnya. Ya, kami karena menunggu itu Bapak nanti perlu menjadi. ya teman-teman itu Bapak yang nanti, ya. harus itu. Harus. Kami Karena tunggu nggak dengan bisa- senang hati. nggak bisa terbentuk sendiri kan. Exactly. Nah, It's a long life learning. Thank you so much everyone. Sampai berikutnya. Makasih. Dadah.